Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sekarang sedang belajar fisika dimanapun kalian posisinya, ada yang di rumah, ada yang di depan kecamatan, ada yang pos RW nyari internet, tidak masalah, yang penting kalian tetap mengikuti pelajarannya fokus, apalagi yang sedang tidak di dalam rumah. Ya, kalau ada yang tidak di dalam rumah berarti gangguan suara-suara bising dari luar itu sangat besar. Pastikan kalian ikut pelajaran ini secara konsentrasi. Baik, pada kesempatan ini, materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang vektor. Nah, ya, materi yang kita pelajari itu tentang vektor. Vektor itu apa? Silahkan nanti buka modulnya. Ya, silakan buka modulnya tentang konsep-konsep vektor. Vektor itu apa? Pengertian-pengertiannya, besaran vektor apa? Besaran skalar apa? Sehingga cukup kalian baca sendiri, dihafalkan. Contohnya apa saja, kalian bisa pahami. Kemudian, nah, pada kesempatan ini yang kita akan bahas tentang bagaimana penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor. Nah, nanti kalian pelajari bagaimana menuliskan vektornya. Apa namanya, simbol vektor itu kayak apa, ya, menggambarkan vektor kayak apa, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor yang akan kita pelajari itu yang pertama, penjumlahan secara poligon. Ya, penjumlahan vektor secara poligon. Nah, apa itu penjumlahan vektor secara poligon? Kita lihat kasus seperti ini. Misalkan, ya, misal, nah ini, misalnya Bapak punya vektor. Ya, ini contohnya vektor A. Vektor A, panjangnya 2 satuan. Ya, panjangnya 2 satuan. Ini simbol dari vektor A. Vektor A arahnya ke kanan. Kemudian vektor B arahnya juga ke kanan, tapi lebih panjang. Ya. Nggak pas. Ya. Ini vektor B misalnya. Jadi menggambarkan vektor itu dengan sebuah garis lurus, dilengkapi dengan anak panah dan besarnya. Ini besarnya 2 satuan, vektor A. Vektor B besarnya 3 satuan. 1, 2, 3. Ya, sini tidak menggunakan cm atau apa. Ini satuan saya bilangnya begitu. Tapi boleh 3 cm, 2 cm, 3 cm, itu satu stripnya ini boleh. Nah, misalnya kasusnya, berapakah jumlah atau jika vektor A ditambah dengan vektor B? Misalnya hasilnya adalah vektor C. Nah, kalau ada soal semacam ini, ya, maka ini kita gambarkannya vektor A. Karena yang di sini soalnya adalah vektor A dulu, maka vektor A kita gambarkan dulu. Vektor A. Vektor itu bisa dipindah kemanapun, yang penting tidak boleh merubah besar dan arah. Ini vektor A. Arahnya ke kanan, tetap ke kanan, besarnya 2 satuan. Nah, ditambah dengan vektor B, berarti vektor B kita letakkan di depannya, besarnya 3 satuan. Di depannya sini. Nah, 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Ini adalah vektor B. Maka vektor C sebagai hasilnya itu, ya kita dari awal, dari sini, sampai berakhir di sini. Kita tarik garis lurus. Nah, inilah vektor C.
sebagai resultan dari kedua vektor tersebut. Resultan itu bahasa Indonesia berasal dari kata result, hasil. Ya, hasil penjumlahan jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B, hasilnya ini. Panjangnya berapa? Kita lihat saja ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti besarnya vektor C 5. Arahnya ke kanan. Ya, arahnya ke kanan. Jadi, menjumlahkan vektor secara poligon untuk vektor segaris seperti ini, disambung di depannya, tidak merubah arah, arahnya tetap kanan. Ya. Seandainya kasusnya, ini nomor 1 ya, seandainya kasusnya, sekarang kita rubah, bagaimana kalau vektor A dikurangi vektor B. Nah, ya, kalau yang pertama tadi vektor A ditambah vektor B, maka sekarang vektor A dikurangi vektor B sama dengan katakanlah misalnya vektor D. Ini misal saja ya, karena kita belum menghitung besarnya. Cara gambarnya, kita lihat nih. Ini tadi kan vektor A ke kanan, 2 satuan. Vektor B ke kanan, 2 satuan. Maka kalau A dikurangi B, kita gambarkan dulu. Ini A warna merah tadi ya. Warna itu hanya untuk memudahkan kalian memahami aja ya. Ini A, ya, 2 satuan. Ini vektor A. Nah, vektor B itu negatif. Ingat nih, negatif tuh ya. Ini kan negatif. Maka kalau negatif, arahnya dibalik. Kalau tadi ini ke kanan, itu positif. Berarti negatifnya dibalik ke kiri. Nah, berarti ini ke kiri. Tetap mulai dari sini. Ya, dari ujung vektor ke kiri. Nah, kenapa berhenti di sini? Karena cuma 3 besarnya kan. Segini, segini, segini. Nah, begitu. Jadi, ini vektor B. Karena arahnya ke kiri berarti negatif. Jadi, vektor A dikurangi vektor B, hasilnya adalah segini saja. Ini. Panjangnya segini, satu satuan. Arahnya ke kiri. Tuh, ini arahnya ke kiri hasilnya. Jadi, vektor A, inilah vektor D sebagai hasilnya. Vektor A dikurangi vektor B, hasilnya vektor D. Arahnya ke kiri. Ya, itu anak-anak para siswa sekalian, kalau vektornya yang dijumlahkan atau dikurangkan itu segaris. Bagaimana kalau vektornya itu tidak segaris? Jadi, kalau ini tadi kita kasih judul vektor segaris. Ya, ini vektor-vektor segaris. Sekarang kalau vektornya tidak segaris. Yang kedua, vektor tak segaris. Itu ya. Kalau vektornya tidak segaris. Oke, misal saya punya vektor begini. Ini vektor A. Ya, 1, 2, 3. Ini vektor A. Atau biar tidak A lagi, saya ganti nama vektor P. Nah, vektor P. Terus, saya punya lagi satu vektor Q. Ya, panjangnya 2 satuan. Seandainya soalnya adalah vektor A, vektor P ya. Vektor P ditambah vektor Q.
misalkan sama dengan vektor R. Nah, misalnya begitu ya. Maka cara gambarnya yang pertama yang kita tuliskan adalah vektor P dulu, karena soalnya P, maka P dulu. P. Ini vektor P. 1, 2, 3. Ini vektor P. Ya, vektor P. Kemudian ditambah vektor Q. Q-nya membentuk sudut. Vektor Q. Nah, ini vektor Q. Ya, ini P tambah Q. Maka resultannya dari sini, dari ujung, ya, dari satu titik awal, titik berangkat tadi, titik tangkap, sampai ujung vektor ke sini. Ibaratnya orang jalan, mula-mula di sini, ini jalan ke kanan 3 langkah, terus jalan ke kanan atas 2 langkah, maka berhentinya di sini. Maka panjang vektornya adalah ini. Inilah panjang vektor yang merupakan hasil atau resultan dari vektor P ditambah vektor Q. Ya, jadi penjumlahan vektor yang tidak segaris ini namanya. Dengan menggunakan metode poligon. Gimana kalau vektornya lebih dari 2? Ya tinggal sambung menyambung saja. Misalnya kasusnya kayak begini. Misalnya kasus lagi, ada 3 diketahui vektor, misalkan ini A. Vektor A. Vektor B. Terus vektor, nah, misalnya vektor C. Nah, seandainya kasusnya adalah yang pertama, jika vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, kalau seperti ini berarti kita jumlahkan, caranya sambung menyambung saja. Pertama A, berarti A di depan. A, 2 satuan kan? Terus B, ini A ya. Ini B, juga 2 satuan. B, C ke atas. Kok melengkung? Nah, C. Maka vektor resultannya dari sini sampai sini. Tarik garis lurus. Nice, nggak pas. Berarti kalau dikurang tinggal ke kiri aja ya, Pak? Betul, betul. Nah, itu pertanyaan yang keren, pertanyaan yang bagus. Inilah, ini resultannya. Misalkan ini resultannya adalah R. Nah, di sini R. Oke, sekarang kita bikin pengurangan. Silakan usul apa kalau pengurangannya dari tiga vektor ini. Silakan yang punya usul. Kalian yang bikin soal, Bapak yang tuliskan. Ayo. Kalian ini kan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ayo, kalian yang punya usul apa? Vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Gimana bisa? Nomor 2 ya. Gimana? Vektor A. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor B dikurangi vektor C. Vektor C. Kita lihat ya. Ini kan ini A positif ya kan? Ini B positif. Sekarang kalau vektor C-nya dibuat negatif, berarti ini nanti ke bawah. Ya. Ini nanti ke bawah. Nah, berarti menjumlahkannya ini vektor A. Kita tulis dulu vektor A. Saya pakai merah. Vektor A. 2 kan? Ini vektor A.
Vektor B-nya juga, berarti nggak muat nanti. Bapak pindah ke tempat. Nah, vektor A di sini. Vektor A. Ya, ini vektor A. Terus vektor B. Vektor B tadi bentuk sudut kan? Vektor B. Gitu kan? B. Nah, atau kita panjangnya samakan ya, harus sama ya. Mendekati sama lah. Inilah ya. Kalau kalian gambarnya Bapak sarankan pakai penggaris ya. Termasuk panjangnya juga sama. Kalau ini 2 cm, yang ke sana berarti 2 cm gitu ya. Nah, ini vektor B. Positif kan? Nah, vektor C negatif. C itu kan tadi kita lihat. C itu kan ke atas. 2 satuan. Nah, sekarang karena negatif, nanti ke bawah. Nah, berarti ini ke bawah. Sesuai itunya ya. Nah, ini ke bawah 2 satuan. Ini vektor C negatif. Berarti apa namanya? Pakai warna apa ya? Pakai warna hijau ya. Berarti resultannya ini dari titik pangkal sampai ujung sini. Kita tarik garis lurus. Nah, inilah vektor resultannya. Nah, ini katakanlah sama dengan R. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, itu secara poligon. Nah, nanti kalian, Bapak tulis soalnya yang ketiga, kalian kerjakan. Kalian kerjakan, seandainya sekarang soalnya vektor B dikurangi vektor A dikurangi vektor C. Nah, satu lagi, vektor C dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Nah, oke ya, 2 soal buat kalian. Sekarang jam berapa? Masih ada waktu? Masih 10 menit lagi ya. 9:05, Pak. Ya, 10 menit lagi ya. Oke, Ya, Pak. jadi 2 soal. Kalian screenshot dulu nih, 2 soal. Udah? Pak, ntar dikirim ke siapa ntar, Pak? Itu. Kalau udah. Dikirim di situ kan bisa di GCR. Oh, iya, Pak. Karena Gmeet ini kan dalam bentuk assignment. Kalau assignment itu berarti tugas. Kalau tugas berarti bisa dilampirkan. Baiklah, sekarang terakhir metode yang kedua. Nah, metode yang kedua untuk kali ini. Jadi pertemuan ini ada 2 metode yang kita pelajari. Nanti untuk yang metode berikutnya di next time untuk pekan depan. Metode yang kedua yaitu metode atau secara jajaran genjang. Ya, secara jajaran genjang. Untuk secara jajaran genjang berarti otomatis yang kita jumlahkan adalah vektor yang tidak segaris, ya. Metode jajaran genjang itu digunakan untuk menjumlahkan vektor yang tidak segaris. Contoh, ya. Tadi kita punya contoh, misalkan ini vektor A. Panjangnya 2 satuan. Ini vektor B. Ya. Ini vektor B. Nah, vektor ini boleh digunakan penjumlahan secara poligon, tapi boleh juga secara jajaran genjang. Misalkan sama dengan vektor C. Nah, caranya ini kita buat vektor A dulu. Ya. Vektor A. Nah, kalau secara poligon tadi
kita lanjutkan di ujungnya sini, vektor B-nya, maka yang sekarang titik tangkapnya, pangkalnya kita satukan. Nah, kita satukan. Ini. Nah, begitu. Ya. Kalau tadi ujungnya kita sambung dengan pangkal vektor B. Nah, sekarang ini yang kita satukan adalah pangkalnya, sehingga di sini menyatu. Nah, barulah kita tarik garis bantu. Garis bantu. Hingga nanti hasil akhir adalah membentuk jajaran genjang. Ini juga kita tarik garis bantu yang sejajar dengan B. Nah, begitu. Maka resultan vektornya atau hasil akhir penjumlahannya ini. Dari sini, dari titik pangkal, titik tangkap, sampai sini titik potong perpanjangan garis bantu ini. Nice. Nah, ini ya. Sampai sini ujungnya. Inilah C di sini ya. Ini C. Inilah resultan vektornya. Jadi hasilnya itu adalah berbentuk jajaran genjang. Ini sudutnya. Lalu bagaimana kalau A dikurangi B? Kalau vektor A dikurangi vektor B. Misalkan sama dengan vektor D. Maka gambarnya ini vektor A. Coba ulangi di sini agak biar ada ruang yang bagus. Ini vektor A. Vektor A dikurangi B. Yang kita satukan pangkalnya. Kalau tadi B positif ke kanan atas, maka B negatif, ya berlawanan di sini. Nah, ini min B. Maka resultannya kita bikin garis bantu dulu. Nah. Ini sejajar ya, sejajar. Nah, hasilnya kita tarik dari pangkal sampai ujung. Dari sini sampai sini, ini ujungnya di sini. Perpotongan dari garis bantu ini. Nah, inilah vektor D sebagai resultan dari vektor A dikurangi vektor B. Nah, itulah penjumlahan vektor dengan menggunakan metode kedua, yaitu dengan metode jajaran genjang. Nah, sekarang sebagai latihan bagaimana kalau vektor B dikurangi vektor A. Katakanlah ini vektor K gitu ya. Vektor K. Nih. Satu lagi. Itu garisnya sama kayak contoh sebelumnya, Pak? Betul, sama. Ini kan cuma 2 ya. Contoh sebelum. Jadi yang kita pakai tetap ini, diketahuinya ini. Oke. Ya, diketahuinya ini. Ya, ini kan panjangnya 2 satuan nih. Ini juga 2 satuan. Boleh kalian pakai segini-segini 1 cm boleh. Ya. Ini segini 1 cm boleh. Ya, tetap ini yang diketahui ya. Ini diketahui. Sama yang sebelumnya lagi itu juga, Pak? Sama contoh kalau sebelumnya. Yang sebelumnya ini pakainya yang ini, yang diketahuinya yang ini 1, 2, 3. Diketahui vektor A, vektor B, vektor C, gitu ya. Nah, ini untuk yang ini. Terus ini untuk mengerjakan 2 soal ini. Sedangkan ini diketahui ini 2 vektor A dan B ini digunakan untuk mengerjakan ya ini tadi, ini, terus ini, sama ini.
Ini nggak usah lah ya, itu aja deh sampai situ. Itu masih bisa kalau misalkan mau, ini kan B dikurangi A. Sekarang vektor B ditambah vektor A. Jadi kalau ini B duluan, vektor B duluan, maka yang kita gambarkan vektor B duluan. Ya, vektor B duluan ditambah vektor A. Ya, kalau ini vektor B dikurangi vektor A. Pokoknya nanti hasil akhir pasti berbentuk jajaran genjang. Nah, itu metode penjumlahan vektor yang kedua untuk pertemuan kita kali ini. Oke, bisa dipahami ya? Silahkan dikerjakan tugasnya. Mungkin pertemuan kita akhiri sampai sini dulu. Tetap kalian semangat belajar. Pahami, kalau masih belum paham, buka lagi videonya, bisa chat ke Bapak, Japri, boleh. Tapi kalau chat boleh lewat grup, biar nanti kalau lewat grup itu yang lain bisa membantu. Jadi barangkali sudah bisa menjawab, nggak perlu dari Bapak, tapi dari teman yang lain. Ya, oke, kita akhiri. Salam sehat, semoga kalian makin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.